Selamat malam, saudara-saudara pecinta dari tradisi dan budaya. Saat ini saya diundang oleh Ketua Paguyuban, yaitu Paguyuban Sasana Setia Dharma Nusantara. Beliau ini adalah ketuanya, dan saya ini sebagai tamu. Saya ini mertamu jauh-jauh dari Sidoarjo ke Mbogo Kidul ini hanya sekedar ingin berbincang-bincang sama beliau. Barangkali ya kita itu berbincang-bincang ya sharing lah, karena beliau ini juga seorang budayawan, juga mengerti tentang tradisi dan sebagainya. Untuk bisa mengembangkan channel ini, maka saya diundang untuk berbincang-bincang. Kan gitu Pak ya? Iya, betul. Selamat malam Pak ya. Selamat malam. Ya, selamat Rayu. malam ya Rayu. Jadi ini Pak Tok, terima kasih ya atas kerawan jenengan ya di Paguyuban Seni dan Tradisi ya Sasana Setia Dharma Nusantara ini. Ya. Ini perlu banyak pemahaman-pemahaman karena kita mengangkat budaya serta ngeluri nenek moyang yang sangat agung ini. Ya, ini salah satu pertanyaan Pak Tok. Ini kan ada beberapa tempat ibadah ya. Tempat ibadah itu ada candi, ada pura, ada pagoda, ada masjid, musola ya ini. Kita berbicara tentang peninggalan nenek moyang dulu. Salah satunya candi. Ini juga merupakan tempat ibadah. Betul. Pada saat itu, pada zaman itu ya, betul. Ini pertama Pak Tok, yang selama ini dari leluhur atau pewaris ini kadang-kadang mau beribadah atau bahasa ini bahasa spiritualnya, spiritual itu kadang-kadang kebingungan, karena saat ini sudah istilahnya dikuasai oleh BPCB. Ini pertama. BPCB. Ya, pertama. Kedua, ini kan termasuk minoritas ya. Ya, begitu itu minoritas, betul. Selama ini minoritas ini sebenarnya leluhuri atau menunjukkan nenek moyang dulu itu seperti ini tata caranya. Itu pun sering dibully Pak Toto. Ini perlu dijelaskan dua-duanya itu tadi. Jadi kembali kalau kita bicara tentang peninggalan leluhur yang berupa ornamen candi, itu berupa pura, ada beberapa. Itu kan dulu untuk orang-orang zaman Mojopahit sebelum agama Islam hadir ke Nusantara ini. Kita dulu kalau bersembayang itu, istilahnya bersembayang itu sembah marang yang. Itu tidak boleh di dalam rumah Pak Yid. Harus adaptasi menyatu dengan alam. Makanya pura itu kan harus ada di luar. Maksudnya ini adalah interaksi antara energi positif dengan energi negatif, ini bisa menyatu. Makanya penjenengan lihat candi-candi semua yang ada kan mesti di luar. Misalnya Candi Borobudur ada upacara Waisak kan di luar. Ini adalah penyatuan alam. Lah penyatuan alam antara manusia dengan alam ini jelas Pak Yid. Kalau orang bisa menyatu dengan alam, mereka akan pandai dan alam itu akan menuntun kepada orang tersebut. Jadi ini sangat penting bagi kita orang Jawa. Menyatulah dengan alam, bersatulah dengan alam, dan kamu akan kembali kepada alam. Ini filosofinya orang Jawa. Lah dengan adanya hal-hal yang bisa kita sebut sebagai hal-hal yang agak memprihatinkan. Kita ini Pak Yid terus terang saja sebagai tuan rumah. Kita ini tuan rumah, kita ini orang Jawa yang punya rumah, yang punya tempat peribadatan sebelum mereka itu datang. Kita itu tekun bersembayang. Tapi sekarang kalau kita mau katakan saya ini mau atur uningo ke Candi Jolotundo katakan. Terus kita membawa pedupaan, kita membawa sesaji berupa apa dan sebagainya. Ini yang memang ini adalah salah satu perangkat untuk kita ke candi itu kan.
ini kadang-kadang kita itu prihatin, Pak Yit. Iya. Saya kemarin itu membawa orang 30 orang masuk Jolotundo, dikenal karcis. Iya. Loh, ini saya prihatin. Lah wong awak ini mau ke bersembahyang dan ini adalah candi, ini candi leluhur saya. Saya mau masuk kok ditarik karcis. Ini biar mereka tahu. Iya, iya. Makanya saya bukannya ungkit-ungkit dan sebagainya. Agar bagi-bagi mereka yang jualan karcis di candi-candi, kalau malam itu tolong digratiskan. Iya. Ya toh? Iya. Kalau loket tutup, karena apa? Malam itu tempatnya mereka-mereka yang bermeditasi, yang mau sowan leluhur kan malam. Iya. Ojo ditarik karcis padha karo awan. Awan 10.000, bengi 10.000. Lah kita bawa 30 orang, 300.000. Iya. Lah ini yang harus kita kritisi, Pak. Iya, betul. Nah, itu toh. Ya. Di gini Pak Tok, ini selama ini kan juga gitu. Jadi kita sayangkan juga ya. Sebenarnya kan sangat menghargai ya pelaku budaya, penggiat budaya itu. Iya. Menunjukkan bahwa dulu nenek moyang kita itu seperti ini tata caranya salah satunya. Iya. Dan itu masih dilakukan, jadi ya melakukan. Betul. Nah ini kadang-kadang ya kesulitannya salah satunya di situ. Ya. Nah, terus lagi ini dari apa ya? Ya. Maaf aja, kadang-kadang penjaga situs, candi dan sebagainya itu yang ada itu ndak tahu sejarahnya seperti apa. Jadi kalau saya bahasakan itu hanya seperti kayak linmas. Iya. Jadi profesinya itu hanya menjaga itu betul, aja. Ya. Nah, ini belum pernah ada ya penjaga yang saya ketahui ya. Yang sekarang disebut jupel, juru pelihara, jupel. Itu seharusnya paham tentang itu. Jadi di sana. Ya, jadi saya pahami apa yang disampaikan Pak Yit. Ya. Mestinya Pak Yit, ya toh, ini juga merupakan suatu kritikan juga agar semua itu tertata rapi. Kalau ada orang memasuki candi, katakan kita itu masuk ke candi lor, katakan. Ya. Terus tanya, Pak Juru, niki pripun sejarahnya? Juru kunci tidak bisa apa-apa. Karena apa? Mereka belum pernah ditatal, belum pernah diedukasi oleh BPCB. Ini kesalahan BPCB, terus terang saja. Iya. Wong saya itu kelutusan kemana-mana, ke candi manapun saya juga. Kula mboten ngerti, nek sampean kepengin terus sejarah sampean ningali papan niku. Ya apa iki? Lah inilah ya. Untuk orang-orang Balai Pelestari Cagar Budaya, kalau sudah menanamkan orang di candi itu dengan pangkat juru pelihara. Iku mbok tambah ono penataran, mbok 3 wulan pisan, nanti kalau ada tamu kamu harus bisa cerita begini berdasarkan prasasti Jaya Stamba tahun ini. Nah ini kan tamunya itu seneng Pak Yit. Jadi saya terus terang Pak Toto, dengan kita sering kemana-mana yang ke salah satunya ke situs, ke peninggalan-peninggalan. Saya sebagai orang Indonesia sebenarnya malu. Ya, dengan adanya jupel itu malu ya. Ini untung yang datang itu orang Indonesia sendiri. Kalau ini ada orang luar negeri, itu membawa negara, Pak. Lah ya itu. Nah, jadi kebodohan yang dinampakkan inilah yang bagi mereka bisa jadi ukuran, bagi tolak ukur. Ya itulah, wong sudah diangkat pegawai negeri. Otomatis kalau sudah diangkat jupel kan sudah pegawai negeri semua. Ya toh, seperti Candi Lor sudah diangkat. Dan itu jupelnya juga 2, yang satunya juga saya tanya, ya katanya mau diangkat. Pengangkatan ini harus sesuai dengan penunggu candi atau juru pelihara dan mengerti sejarahnya. Itu baru bisa dikatakan lulus. Karena apa? Sudah menguasai tentang sejarahnya candi. Kan mestinya begitu. Aturan mainnya lah. Aturan mainnya. Ya itu kita sayangkan ini salah satunya usulan kita lah untuk pemerintah. Karena apa? Walaupun gimana itu ada anggarannya Pak Toto ya untuk perawatan dan sebagainya. Jadi jelas pemerintah memberi biaya itu tidak rugi gitu loh Pak Toto. Betul aja ya itu. Itulah yang salah satu kemarin kan juga ada yang dilarang jadi masalah di Jawa Tengah itu Pak. Nah seperti itu kadang-kadang di situ. Nah kita
kita kasihan pada apa ya, kaum minoritas, kaum minoritas, dan itu memang apa ya, leruri ngikuti ajaran-ajaran nenek moyang kita. Itu justru dilarang lah, itu. Ya itu. Ya itu Pak Toto. Yang melarang itu ya wong-wong dhewe. Iya. Gitu. Kok cik nemene wong padha Jawane, wong awak dhewe ketuan rumah, kate sembayang uri-uri nang candine leluhur kok dilarang, kadang-kadang ditampi watu, kadang-kadang digodhog dan sebagainya. Iya. Ya semua itu ada karma, Pak Yit. Iya. Kalau kita selama hidup di dunia ini ngunduh wae pakarti, itu yang menjadi apa namanya pedoman saya. Iya, siapa yang berbuat jelek pasti akan mengunduh ya jelek. Iya. Siapa sih geleng ngerusui, nanti ya akan karmanya bagaimana, saya tidak tahu. Betul, betul. Ya biarkan saja. Iya. Kalau saya misalnya dibegitukan, saya melawan, Pak Yit. Wong iki tek leluhurku kok aku sembayang kene kate gak oleh. Saya lawan, buat apa saya malu? Iya. Nah, gitu Pak Yit. Jadi ini Pak Tok, jadi selama ini yang ada seperti itu yang kita lihat, ya kondisinya untuk koreksi seperti itu, ya. Pemerintah dan masyarakat secara umum di Indonesia. Ya. Jadi ini Pak Tok, jadi terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang sudah ada. Terima kasih. Inilah mungkin satu pelajaran-pelajaran yang selama ini terpendam, kita bongkar semuanya. Betul. Kita juga cerita apa adanya. Betul. Ya apa adanya, wong kita tidak nambahin, tidak ngurangi. Memang faktanya begitu. Nah, terima kasih ya Pak Yit. Atas saya berkunjung ke rumah Pak Yit bisa diterima dengan baik. Dan ini saya juga sudah disediakan satu kamar karena saya mau pulang nggak boleh. Jadi terima kasih Pak Yit. Ya. Jadi nanti bisa disambung lagi. Rahayu.